Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Habibah Bilqis dengan NIM 220107110046. Di sini saya berada di Makam Troloyo yang beralamatkan di Desa Sentojoyo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Saya akan menjelaskan salah satu sejarah singkat tentang salah satu makam wali yang ada di Makam Troloyo, yaitu Makam Sunan Ngudung. Di sini saya akan menjelaskan sejarah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Makam Troloyo merupakan kompleks pemakaman Islam yang ada sejak masa Kerajaan Mojopahit, yaitu sekitar abad ke-14. Makam Troloyo ini berasal dari bahasa Citra Pralaya atau Citro Praloyo. Citra artinya tanah yang luas, sedangkan laya artinya pati. Dengan kata lain, Citra Pralaya memiliki arti tempat yang luas dan dikhususkan untuk orang beragama Islam yang sudah meninggal dunia. Dikarenakan kebanyakan orang Jawa yang sulit mengucapkan Citra Pralaya atau Citro Praloyo, maka kemudian disingkat menjadi Troloyo. Makam Troloyo memiliki luas sekitar 3,5 hektar. Setiap kompleks dikelilingi oleh tembok khas Mojopahit dengan hiasan lambang Surya Mojopahit yang menempel di dinding, serta memiliki 4 pelataran atau 4 kompleks makam besar. Antara satu kompleks dengan kompleks lainnya dihubungkan oleh jalan setapak berpaving yang melambangkan hubungan antar kompleks tersebut. Setidaknya ada 19 nama yang dimakamkan di Makam Troloyo ini. Di antaranya yaitu Syekh Al-Husain, Imamuddin Sofari, Tumenggung Satim Singomojo, Patas Angin, Nyi Roro Kebyur, Syekh Jumadil Kubro, Sunan Ngudung, Raden Kumdowo, Ki Ageng Surgi, Syekh Jailani, Syekh Kohar, serta Ratu Ayu Kencana Wungu. Nama asli Sunan Ngudung adalah Raden Usman Haji. Beliau merupakan putra dari Sunan Gresik dan kakak dari Sunan Ampel, atau dengan kata lain, beliau masih sepupu Sunan Bonang. Raden Usman Haji ini menikah dengan Nyi Ageng Maloka Putri. Dari pernikahan tersebut lahirlah Raden Amir Haji atau Ja'far Shodiq, atau kita mengenalnya dengan Sunan Kudus. Perjalanan dakwah Sunan Ngudung ditempuh dengan berjihad di jalan Allah dan melalui kesenian. Sunan Ngudung adalah seorang yang pandai berperang. Oleh karena itu, Sunan Ampel merekomendasikannya kepada Raja Mojopahit untuk menjadi pelatih tentara Mojopahit. Kemudian beliau berangkat ke Mojopahit untuk menemui raja, dan diangkatlah menjadi pelatih militer untuk tentara kerajaan Mojopahit. Selain berjihad, kontribusi terpenting dari Sunan Ngudung adalah ikut meletakkan fondasi moderasi dakwah dengan memanfaatkan tarian jaranan. Kesenian ini lahir pada masa transisi zaman Hindu ke Islam yang digunakan oleh para wali sebagai media dakwah. Perkembangan agama Islam di wilayah Purwodadi ternyata juga ada andil dari Sunan Ngudung. Hal ini setidaknya bisa dilihat dengan adanya petilasan dari ayah Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus ini di Desa Widuri, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi. Keteladanan Sunan Ngudung yang dapat diambil pelajaran oleh kita semua, yaitu selain sebagai pendakwah, beliau juga menjadi tokoh kunci dalam berdirinya Kesultanan Demak. Beliau berperan sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak dalam melawan Mojopahit yang sudah dikuasai oleh keturunan Jayakatwang. Selain sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak, Sunan Ngudung juga diangkat sebagai Imam Masjid Demak menggantikan Sunan Bonang. Penampilannya yang sejuk serta tutur bicara yang santun ketika berdakwah, beliau dianggap tokoh yang mampu menenteramkan suasana. Beliau juga menggelar acara kesenian jaranan atau jatilan
untuk menarik minat masyarakat kelas bawah. Akhir hayat Sunan Ngudung, yaitu ketika Sunan Ngudung tewas dalam pertempuran pada tahun 1524 ketika memimpin penyerangan Kesultanan Demak melawan Mojopahit yang sudah direbut oleh Girindrawardhana dari Kediri, keturunan dari Jayakatwang, musuh dari Pangeran Wijaya. Dalam naskah-naskah Babat telah disebutkan, contohnya Babat Demak atau Babat Mojopahit, yang mana para wali mengisahkan Sunan Ngudung tewas ketika memimpin pasukan Kesultanan Demak dalam perang melawan Kerajaan Mojopahit. Baik, cukup sekian penjelasan singkat dari sejarah Sunan Ngudung. Terima kasih untuk Bapak Hashim dan teman-teman telah menyaksikan video saya ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.